Halo, Sobat Pelupis. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tentunya ini kemenangan yang penting, ini 2 gol yang penting, dan ini 3 poin yang penting bagi Timnas Indonesia. Karena dengan tambahan 3 poin ini membuat peluang Timnas Indonesia bersaing di grup C kembali terbuka lebar. Membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bisa dikatakan kembali terbuka. Di mana sebelumnya setelah dikalahkan oleh Timnas Jepang, seakan-akan tidak ada lagi harapan untuk bersaing di grup C ini, teman-teman. Tapi anak-anak asuh Coach Sinteyong berhasil mengubah opini-opini sebelumnya yang sangat kencang, baik di media sosial maupun di media elektronik, yang mengatakan bahwa pemain Timnas Indonesia beginilah, peluang Timnas Indonesia beginilah, pelatih Timnas Indonesia beginilah. Dengan kemenangan atas Timnas Arab Saudi, menurut saya mungkin agak sedikit meredakan opini-opini yang kemarin cukup menggema di sosial media maupun di media elektronik. Dan tentunya kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh pemain-pemain Timnas Indonesia, begitupun dengan staf dan pelatih Timnas Indonesia, karena berhasil mengintrospeksi diri, berhasil mendapatkan 3 poin, membuka jalan bagi Timnas Indonesia kembali ke jalur persaingan di grup C. Tentunya ini sangat menarik di grup C ini, karena kita tahu sendirilah Timnas Indonesia di grup C ini ya adalah tim yang paling jauh peringkatnya dari tim-tim lain yang ada di grup C ini. Kita saat ini setelah kemenangan Timnas Arab Saudi, kita berada di peringkat 127, dan tim-tim lain ya tentunya di atas 100 semua, teman-teman. Jadi apa yang bisa diharapkan dengan peringkat 127 atau peringkat 130 ketika menghadapi Timnas Jepang? Apakah kita berharap bisa mengalahkan Timnas Jepang? Apakah kita berharap Timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang? Saya memang tidak pernah percaya diri untuk mengatakan Timnas Indonesia bisa lah menahan imbang Timnas Jepang. Saya tidak pernah percaya diri Timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Timnas Jepang. Saya cuma mengatakan, saya berharap keberuntungan berpihak kepada Timnas Indonesia supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus ketika menghadapi Timnas Jepang. Untuk mengalahkan Timnas Jepang, saya rasa itu masih butuh waktu. Timnas Indonesia masih butuh waktu, karena kita tahu sendiri pemain-pemain kita ya bisa dikatakan sama seperti klub baru yang baru mendatangkan pemain-pemain baru. Tentunya butuh adaptasi, butuh chemistry, butuh waktu. Apalagi ini bukan klub, ini timnas yang tidak setiap hari pemainnya bertemu untuk berlatih bersama. Tidak setiap hari pemainnya untuk berkumpul bersama. Berbeda dengan kalau di klub, setiap hari bergaul, setiap hari bertemu, setiap hari berlatih bersama. Tentunya akan cepat mendapatkan kekompakan itu, akan cepat mendapatkan chemistry itu, akan cepat mengetahui pemain-pemain ini ya kalau bergerak ke sini tentunya akan dikasih bola seperti ini. Pemain-pemain ini kalau begini harusnya kita kasih bola seperti ini. Ini timnas yang pertemuannya kadang 1 kali 1 bulan. Itu pun latihan bersamanya ya bisa dikatakan mungkin 2, 3 sampai 4 hari lamanya latihan bersama. Tiba-tiba kita menuntut sesuatu yang lebih tinggi untuk mengalahkan Timnas Jepang, menahan imbang Timnas Jepang. Ya menurut saya tanpa keberuntungan kita belum bisa mendapatkan hasil itu. Tapi bukan tidak mungkin, cuman Timnas Indonesia butuh waktu, masih butuh waktu. Dan kita udah melihat kalau tim ini kompak, tim ini bisa berbuat lebih bagus, bisa mendapatkan hasil lebih bagus. Contohnya di pertandingan melawan Timnas Arab Saudi kemarin. Ini murni karena pemain-pemain mengintrospeksi diri, menganalisa
kekurangannya kemarin ketika dikalahkan oleh timnas Jepang dengan skor yang cukup banyak, yaitu 4 gol, bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Jadi kalau tim ini semakin lama bersama, semakin lama latihan bersama, semakin sering berlatih bersama, saya yakin dia akan menuju ke level yang dimiliki oleh timnas Jepang saat ini. Apalagi kita punya pemain-pemain yang sangat-sangat bagus. Tidak ada yang mengatakan timnas Indonesia tidak memiliki pemain bagus. Dan kenapa pelatih tidak bisa meramu pemain-pemain ini untuk menjadi satu tim yang sangat bagus, yang bisa bersaing di grup C ini? Kenapa? Ya karena pelatih tentunya butuh waktu. Ini tidak mudah untuk menyatukan pemain, membuat kekompakan pemain, membuat chemistry dengan jangka waktu yang singkat. Saya rasa Sintayong juga butuh waktu. Banyak yang mengatakan Sintayong udah lama begini, tapi permainan timnas masih belum jelas, masih inilah, masih ini. Ya tentunya ada juga lah kekurangan yang dimiliki oleh Coach Sintayong, tetapi sejauh ini saya melihat timnas Indonesia cukup berkembang, cukup berproses di tangan Sintayong. Jadi kita lihat seperti apa hasil akhir yang dimiliki oleh Sintayong bersama timnas Indonesia di grup C ini. Apakah bisa lolos langsung ke Piala Dunia menemani timnas Jepang yang saat ini duduknya nyaman di puncak klasemen dengan mengoleksi 16 poin. Karena peluang timnas Indonesia juga masih terbuka lebar untuk menemani timnas Jepang lolos langsung ke Piala Dunia. Begitupun dengan tim-tim yang lain, baik timnas Australia, timnas Arab Saudi, Bahrain, begitupun Cina. Di pertandingan berikutnya timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di kandang timnas Australia. Jadi kalau menurut saya di sini ya mungkin kita bisa challenge lah timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan minimal 1 poin dari kandang timnas Australia. Meskipun menurut saya itu juga mestinya timnas Indonesia harus dibarengi dengan keberuntungan juga, karena Australia tentunya akan mati-matian juga untuk mendapatkan 3 poin dari kita di kandangnya, karena persaingan semakin ketat untuk menjadi teman Jepang lolos langsung ke Piala Dunia. Kalau timnas Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan timnas Australia, ini akan menjadi berita yang sangat bagus di bulan Maret nanti pada tanggal 20 Maret teman-teman. Dan setelah itu kita akan kembali bermain di kandang melawan timnas Bahrain. Jadi ini tentunya 2 pertandingan yang sangat penting juga yang akan kita lihat hasilnya seperti apa pada bulan Maret nanti. Jadi saat ini yang harus kita lakukan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Yang perlu kita lakukan saat ini ya memberikan kritik yang sewajarnya kepada timnas Indonesia. Tidak usah memberikan kritik yang berlebihan sampai menyerang akun-akun pemain, menyerang akun-akun pelatih. Ya itu menurut saya nggak perlu, karena itu akan membuat para pemain-pemain semakin mendapatkan tekanan dan bisa saja takut salah di atas lapangan, dan ya permainannya tentunya tidak akan maksimal. Oke? Dan ya kita akan melihat nanti di bulan Maret tahun depan. Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.